Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka acara. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ridayati selaku dosen mata kuliah pengembangan personal yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan proyek UTS pada semester genap ini. Nah teman-teman, isu yang kami pilih yaitu jejak karbon atau carbon footprint. Sebelum masuk ke materi, pasti sering dong ya dengar kalimat tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Intan Bahtera Pertiwi, ada Desyanti Putri, dan yang terakhir yaitu Selina. Teman-teman tahu nggak sih apa itu jejak karbon dan carbon footprint? Nah, carbon footprint atau jejak karbon merupakan total gas rumah kaca yang dihasilkan dari setiap tindakan yang kita lakukan, seperti makan, melakukan perjalanan, menggunakan listrik, dan kegiatan sederhana lainnya, sehingga menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, gas metana, dinitrogen, oksida yang memberikan dampak pada bumi. Dari mana sih datangnya GRK atau yang biasa kita sebut gas rumah kaca ini? Seperti tabel yang teman-teman sedang lihat, ada 6 jenis rumah kaca sebagai sumber utama beserta potensi pemanasan globalnya. Dimulai dari karbon dioksida atau CO2, di sini sumber utamanya yaitu pembakaran bahan fosil dengan satu potensi pemanasan global. Selanjutnya yaitu metane atau CH2 bersumber dari dekomposisi sampah atau sistem gas alam dan fermentasi dengan 21 potensi pemanasan global. Nah, yang ketiga yaitu ada nitrous oksidasi atau N20 bersumber dari tanah pertanian, pembakaran bahan bakar fosil dalam sumber bergerak atau transportasi. Nah, dengan 296 potensi pemanasan global. Nah, pada selanjutnya yaitu ada hydrofluorocarbons atau HFCS bersumber dari emisi bahan pengganti perusak ozon dan emisi dari HFC23 dalam masa produksi HFCF22 dengan 140 sampai 1700 potensi pemanasan global. Yang kelima adalah perfluorocarbons atau PFCS yang bersumber dari transmisi, kelistrikan dan distribusi listrik dengan 6500 sampai 9200 potensi pemanasan global. Dan yang terakhir nih ada sulfur hexafluoride atau SF6 bersumber dari semikonduktor serta produk sampingan dari aluminium dengan 2200 potensi pemanasan global. Gimana teman-teman? Sangat banyak sekali kan sumber jejak karbon ini. Oleh karena itu, peranan etika bisnis dalam menghadapi isu jejak karbon dengan membeli karbon kredit yang dilakukan di tempat lain. Karbon kredit pun adalah satuan pengurangan emisi GBK yang telah disertifikasi dengan satuan ton karbon dioksida. Hal ini sangat dimungkinkan dengan malah membuka ruang bisnis yang baru bagi pedagang karbon dan branding bagi produk. Serta 3 hal peranan etika sosial dalam menghadapi isu jejak karbon, yaitu yang pertama, pertanian berkelanjutan yang menghasilkan lebih sedikit emisi dan ramah lingkungan perlu diterapkan. Yang kedua, pertanian berkelanjutan dilaksanakan guna mengurangi jejak karbon yang membuat bumi semakin panas dan juga memenuhi kebutuhan pangan pada populasi yang semakin meningkat di masa depan. Dan yang terakhir atau yang ketiga merupakan Pandawa Agri Indonesia melalui kegiatan Smallholders Initiative membantu petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas melalui pendekatan budidaya dengan mengedepankan input pertanian yang ramah lingkungan dan pengurangan penggunaan pestisida yang diberikan nama teknologi PPAI. Selanjutnya, karakter kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pelaku usaha di industri pariwisata, yaitu yang pertama memiliki komitmen yang tinggi, karena komitmen berkaitan dengan setiap perkataan maupun tindakan yang akan dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua yaitu disiplin. Disiplin di sini maksudnya adalah keteraturan dalam menjalankan usaha. Seorang pelaku usaha harus mempunyai karakter yang disiplin, dengan begitu memperlihatkan bahwa telah berusaha keras yang melakukan apapun dalam urusan usaha bisnis. Dan yang ketiga ialah percaya diri. Kepercayaan diri menandakan kalau seseorang siap menghadapi segala rintangan ke depannya, tapi jangan terlalu berlebihan karena harus mengimbanginya juga dengan pengendalian diri agar kesannya tidak sombong. Dan yang terakhir atau yang keempat ialah pantang menyerah. Membangun dan mengembangkan suatu usaha tentu tidak mudah. Makanya dibutuhkan sifat pantang menyerah bagi seorang pelaku usaha agar tidak mudah menyerah jika mengalami suatu kegagalan. Selain itu, juga terdapat hal-hal yang dapat dilakukan dalam menghadapi isu jejak karbon serta tantangan lainnya yang akan dihadapi seiring berkembangnya pariwisata berkelanjutan. Dimulai dari transportasi, yaitu pertama, kita harus menggunakan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan dan lebih sedikit emisinya. Yang kedua, yaitu mengembangkan paket pariwisata dengan beberapa destinasi sekaligus. Dan yang ketiga, yaitu berwisata secara bersama-sama atau dalam grup wisata. Selanjutnya pada akomodasi, yaitu pertama melakukan pengembangan hotel dengan tujuan wisata yang ramah lingkungan dan rendah emisi karbon. Yang kedua melakukan pembuatan standar pemakaian energi dan peralatan hemat energi. Dan yang ketiga melakukan penerapan manajemen energi dengan pengelolaan lingkungan.
Keempat, melakukan kampanye hemat energi dan lingkungan. Yang kelima, melakukan implementasi green hotel. Yang keenam, melakukan implementasi energi terbaru bila mungkin. Dan yang terakhir yaitu melakukan perhitungan jejak karbon untuk tamu. Selanjutnya pada kategori makanan limbah, yang harus dilakukan yaitu pertama, mengutamakan dan mempromosikan makanan dan produk lokal untuk pariwisata. Yang kedua, mendorong pelaksanaan 3R di pariwisata. Yang ketiga, lebih mendorong produk makanan yang berbasis tanaman lokal daripada hewani. Dan yang terakhir, melakukan implementasi penanganan limbah yang baik limbah padat maupun limbah cair. Nah, selanjutnya nih, pembahasan yang paling menarik yaitu personality analysis pelaku usaha di industri pariwisata. Personality analisis pelaku usaha di industri pariwisata yang dimiliki yaitu kepribadian tipe koleris dan melankolis, serta memiliki sifat yang ekstrovert. Orang koleris yang bersifat ekstrovert memiliki pemikiran cepat, kompetitif, serta memberi pengaruh yang efektif. Dikenal sebagai pemimpin dan pembicara yang cakap, serta memiliki ambisi yang besar. Pelaku usaha juga memerlukan tipe kepribadian melankolis, di mana seorang melankolis memiliki kebiasaan untuk menganalisa situasi tertentu sebelum mencari jalan keluar. Pelaku usaha di industri pariwisata juga harus memiliki kepribadian yang sehat, seperti dapat menilai diri secara realistik, mampu menilai situasi dan menerima kondisi secara wajar, memiliki kepribadian bertanggung jawab, dan yang pasti berorientasi keluar. Oke, selanjutnya nih, personal SWOT. Ada 2 strengths atau kekuatan yang telah dianalisis, seperti memiliki kemampuan untuk keras dan selalu berhasil mencapai target yang ditentukan, serta perfeksionis dan kreatif dalam mendapatkan hasil yang sesuai. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu membuat keputusan dengan tergesa-gesa dan melewatkan banyak waktu untuk menganalisis atau berencana. Nah, yang ketiga ada opportunities atau peluang, di mana mampu untuk membuat sebuah keputusan aktif dan dinamis serta memiliki visi ke depan yang jelas. Oke, penjelasan terakhir dari materi ini yaitu threat atau ancaman, yaitu tidak memiliki tingkat kesabaran yang baik dan keras kepala, serta suka mengkritik namun kurang dalam menerima kritikan. Baik semuanya, ke laut memancing ikan, perginya bersama kawan. Sekian ilmu yang dapat kami bagikan. Terima kasih telah memperhatikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas Bu Ridayati atas kesempatannya dan teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata, dan terima kasih. Sampai jumpa di project selanjutnya.